motor XXD sudah saya pasang, sudah saya screw. Nanti tinggal tes saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masku. Oke, sekarang kita bahas mengenai wiring untuk AC servo motor yang sudah saya beli kemarin dan sudah ada videonya unboxingnya. Sekarang kita ke proses wiringnya. Untuk wiringnya simple saja, Masku. Kita hanya membutuhkan 4 kabel, 1 2 3 4, dan yang hitam ini ada di jumper ke pin nomor 14. Oke, sekarang kita cek. Ini saya buka dulu. Oke, kabel ini, kabel yang merah ini itu dari pin nomor 2 di BOB ya. Untuk yang BOB seperti ini ya. Yang warna biru kayaknya juga sama. Jadi di sini itu pin nomor 2 ini yang merah ini masuk ke konektor DB25 ini, itu yang nomor 3, 1 2 3, 1 2 3. Jadi kita pasangkan di situ. Oke, kemudian yang nomor 4 saya buka. Yang nomor 4 ini itu dari BOB pin nomor 3, pin nomor 3 BOB. Jadi ini full, ini direksi, full direction. Kita pasang. Lalu kemudian yang hitam 1 2 3 4 5. Jadi pin nomor 5 itu jumper ke pin nomor 14. Pin nomor 14 nampak nggak di situ? Ya, pin nomor 14. Jadi dibikin seperti ini, Masku. Nah, kabelnya dibikin jumper seperti ini. Jadi kabel utama, terus ada sambungan lagi ini untuk yang masuk ke pin nomor 14. Oke, ini dari BOB nya itu yang 0 volt ground di breakout 0 volt ya. Yang ini 5 volt, ini ground, PC ground. Oke, dari situ lalu masuk ke pin nomor 5, 1 2 3 4 5. Oke, nah, kemudian jumperannya ini, ujungnya ini masuk ke pin nomor 14 di konektor DB25 ini, yang nanti masuk ke driver servo motor.
Ini masuk ke pin nomor 14. Oke, seperti ini. Dan yang kuning ini yang pin 6 itu dari GOB itu enable EN, tulisannya EN, pin 14 di breakout board. Lalu kita pasangkan ke pin nomor 6. Pin nomor 6 Oke, basic koneksinya itu seperti ini saja Mas. Ini sudah bisa menjalankan servo motor tersebut, sudah bisa. Kalau ingin mau ditambah alarm segala macam itu masih ada lagi nanti kabelnya, atau overload segala macam, servo on servo off itu bisa. Tapi yang jelas koneksi seperti ini itu sudah bisa menjalankan AC servo motor tersebut melalui Mark III. Jadi hanya 4 kabel ini saja. Jadi seperti ini saja sudah bisa menggerakkan AC servo motor tersebut melalui Mark III. Oke ya. Oke, sekarang kita ke Mark III nya. Kita buka di config, pot and pin, kemudian kita ke motor output. Nah, di sini ini saya matikan dulu karena saya hanya X axis saja ya. Untuk Y dan Z itu sama persis, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Jadi untuk X axis ini step pinnya itu 2, dir pinnya 3, seperti yang di breakout board ini kan. Tadi yang merah itu kan step, itu pin 2, jadi di sini 2. Lalu dir pinnya itu step pinnya 2, di sini jadi 2. Dir pinnya pin 3 di breakout board, jadi sisi Mark III-nya pin 3. Kemudian ini dir low aktif, step low aktif dicentang. Sini 1 1. Seperti itu Masku. Settingannya hanya ini. Untuk yang lain-lainnya seperti outputnya ini tidak ada. Ini output 1 untuk spindle ya, yang output 1. Enable ini tidak dipakai. Yang enable 1 2 3 4 5 itu tidak dipakai, tidak apa-apa, karena servo on nya itu sudah melalui internal di driver. Jadi di PN0003 itu servo enable nya di on kan. Jadi kalau angkanya di PN003 itu 0, itu servo off. Kalau diganti angka 1 berarti servo on. Seperti itu Masku. Jadi yang di setting itu di PN0003 dikasih angka, dirubah angka dari default setting itu menjadi 1. Oke ya. Lainnya tidak ada yang disetting. Motor output, X axis, Y axis, Z axis, A, B, C itu sama semua. Tinggal ini nanti step dan dir pinnya itu menurut data dari breakout board tersebut.
masing-masing breakout bisa berbeda-beda. Input signal ini untuk limit switch ya, untuk limit switch homing atau for travel. Kalau belum ada, ini tidak usah dihidupkan, tidak dipakai juga tidak apa-apa, selama kita berhati-hati saja dalam menjalankan mesin. Jika travel segala macam kan pasti nabrak karena tidak ada pembatas dari limit switch. Ini tidak dihidupkan, tidak diaktifkan, itu mesin bisa jalan. Output signal tidak ada yang dirubah, hanya output satu ini saja yang dihidupkan karena pin number 17 itu untuk menghidupkan internal relay di BOB yang V8 ini. Ini pinnya 17. Jadi kalau ini di matriknya dihidupkan on off, itu nanti ini akan berbunyi cetik-cetik, jadi on off untuk spindle. Oke ya. Lalu kita kemudian ke motor tuning. Nah, di motor tuning ini itu saya sudah ada formula yang untuk setting motor AC servo motor ini ya, yang tipe ini. Kalian bisa cek untuk settingnya seperti apa, untuk steppernya berapa, velocity dan akselerasi itu menyesuaikan. Jadi hanya ini aja yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, kita masuk ke port pin, motor output, isi dengan nominal ini, dicentang 2, 3, centang-centang 1, outputnya tidak ada, lalu apply. Oke. Dan kemudian kita ke motor tuning. Nah, ini nanti ini di sini saya bikin 200, itu karena saya hitung dari formula yang sudah saya buat. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, kalian bisa cek untuk setting kalkulasi di motor untuk motor AC servo ini yang tipe ini. Jadi itu nanti bisa berbeda-beda karena ball screw kan lain-lain, ada yang pitchnya 5, ada pitchnya 20, 10, 25 dan lain sebagainya. Ini di sini saya pitchnya itu 25, jadi satu putaran itu 25 mili. Jadi saya kasih 200 di sini dengan settingan di elektronik gearnya itu bisa dihitung di formula yang sudah saya buat. Oke, sekarang saya koneksikan di drivernya. Ini seperti ini, kita tancapkan di sini. Seperti ini kabel encoder, ini kabel konektor yang untuk sinyal, ini lalu breakout board. Nah, di sini breakout board kita colokkan yang DB25 nya ini. Ini kita pasang. Setelah terpasang, kita kasih untuk power USB nya 5 volt nya.
Oke, sini indikator 5 volt sudah masuk ya. Nah, sekarang kita on-kan drivernya. Kita kasih power. Ini powernya 220 volt. Oke. Nah, di situ sudah menyala drivernya. Nah, lalu kita ke PN03. Oke, saya tekan lama, lepas. Nah, di sini 1, ini servo enable, kalau 0 servo off. Jadi ini 1 supaya servo enable. Akan set lama, selesai. Kemudian kita matikan drivernya. Lalu kita hidupkan lagi. Semua sudah siap. Oke, ini motornya sudah terpasang. Lalu kita coba tekan untuk ini, saya reset dulu. Oke, kita cek di sini motornya sudah nggak bisa berputar, sudah ngelok. Itu ngelok bukan karena dari maktri ya, ngeloknya ini karena di PN0003 tadi itu servonya di-enablekan, diganti dengan angka 1. Oke, sekarang kita tes untuk acis kiri kanannya ya. Ini saya tekan, saya bergerak. Oke, kiri kanan. Mudah sekali kan Mas Bro. Jadi kita bisa mempunyai mesin dengan AC servo motor. Karena AC servo motor itu jelas lebih powerful, lebih presisi. Jadi sangat menyenangkan kalau mesin kita itu memakai AC servo motor. Meskipun harganya yang lumayan, tapi kita puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Oke, ini sekarang kita cek. Nah, saya kasih ke sini ya. Ini Masku, jarak lubang ini 60 mili. Jadi saya akan paskan di sini kira-kira. Ini saya paskan di ujung sini. Oke, itu nanti seharusnya berhenti di ujung sini juga, di ujung sini juga, jadi 60. Jadi di sini di MDI saya akan ini nolkan dulu ya Mas. Kita tulis di MDI G1, saya pakai G1 ya supaya enggak rapid. G1 X karena ke kiri minus,
minus 60, F nya 300. Kita tekan enter, kita ke mesinnya. Jadi ini saya tekan enter, seharusnya nanti berhenti di sini. Oke, enter. Ini feeding 300 ya, ini jalan. Oke, dia berhenti di ujung lubang tersebut, dan di sini juga 60 mili. Oke Masku, jadi seperti itu untuk settingnya. Video selanjutnya nanti untuk pasang yang Y axis ini kiri kanan, nanti saya slide. Oke, terima kasih Masku sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Komen-komen di bawah Masku, tanya yang apa yang mau ditanyakan, insya Allah saya akan menjawabnya. Biar rame Masku, kita silaturahmi lewat kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.